Shalom, selamat malam orang tua dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali jumpa lagi dalam program Lentera Malam pada malam hari ini. Dan puji syukur kepada Tuhan yang memberi kita kekuatan dan kesempatan sehingga kita boleh bersama-sama saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Patimang dengan tema Roh menjadikan kita anak Allah. Selamat malam Pak Pendeta. Malam. Apa kabar? Luar biasa Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di sebelah sana ada saudari Neneng dan saudari Ella yang akan memimpin kita dalam pujian pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut, bagi orang tua dan saudara yang rindu untuk didoakan, silahkan kirim pokok doanya melalui kolom komentar live saat ini atau dapat mengirimnya melalui hotline Solideo Rantepao 0822 1913. Dan kalian bisa mengirim chat, WhatsApp atau SMS. Mari kita siapkan hati kita fokus untuk datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan pujian Pemilik Hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun pendengar di mana saja berada, melalui Lentera Malam Jemaat Rantai Pau, kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, yang saya ambil dari Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai 5. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami datang tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih. Kami boleh ada karena anugerah-Mu. Kami boleh mendengar karena anugerah-Mu. Kami boleh Tuhan pakai malam hari ini karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami, mengurapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami akan baca dan dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami, menjadikan kami anak-anak Allah. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini, saya memberikan satu tema sebagaimana tema kita sepanjang satu minggu. Minggu ini adalah roh menjadikan kita anak Allah. Roh menjadikan kita anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, betapa banyaknya orang yang senantiasa menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Tapi satu perenungan, betulkah Bapak, Ibu, dan saya? Betulkah Bapak, Ibu di mana menjadi pendengar firman Tuhan malam hari ini percaya bahwa Bapak, Ibu adalah anak Allah? Mari kita belajar pada Nikodemus. Siapa tidak tahu, dia seorang guru besar agama Yahudi, Bapak, Ibu, Saudara. Melalui pengetahuannya, tentu dia banyak tahu tentang siapa Yesus, bagaimana tentang kerajaan Allah. Tapi satu penekanan penting, bahwa ketika mendengarkan bagaimana Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, ada suatu dorongan, ada satu kekuatan, ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Tentu Nikodemus sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang rajin dalam bait Allah, mengajarkan agama Yahudi, pengetahuannya tentu tidak cukup bagaimana ia memahami dan merasakan masuk dalam kerajaan Allah itu. Tapi di sini menarik sekali. Mungkin juga Nikodemus dalam firman Tuhan juga banyak dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nikodemus yang lain dalam hidup orang percaya mengatakan, "Aku adalah anak Allah. Aku adalah orang percaya." Tapi betulkah? Karena menjadi anak Allah artinya melihat kerajaan Allah itu. Orang yang menjadi anak Allah, kalau kita bandingkan Yohanes 3 ayat 10 mengatakan, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Artinya betul-betul merasakan, mengalami kebenaran itu dalam hidupnya. Tentu dalam bacaan firman Tuhan.
satu pertanyaan kritis di benak Nikodemus. Kok pengetahuan saya belum cukup? Bagaimana saya mengalami? Bagaimana saya masuk? Bagaimana saya menyaksikan? Bagaimana saya merasakan kerajaan Allah itu dalam hidupku? Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, kita belajar dengan firman Tuhan hari ini. Pengetahuan tidaklah menuntun kita untuk memahami, mengenal bagaimana menjadikan kita anak Allah. Bukan kekuatan kita, bukan pengetahuan akal pikiran kita, bukan kekuatan manusia kita. Tapi mari kita belajar, firman Tuhan sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan, firman Tuhan berkata begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Artinya apa? Roh sendiri yang menginsafkan, Roh Kudus sendiri yang melahirbarukan, Roh Kudus sendiri yang menuntun Bapak Ibu dan saya, menuntun akan Nikodemus untuk bertobat dan lahir kembali di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena itu dalam dialog bersama Yesus, ketika dia mempertanyakan tentang kerajaan Allah, Yesus mengatakan dengan menarik sekali, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini Bapak Ibu Saudara adalah menerima hidup kekal. Melihat kerajaan Allah di sini adalah seumpama masuk, mengalami, menyaksikan tentang kebenaran dan perbuatan-perbuatan Allah. Dengan kata lain, melihat kerajaan Allah adalah menerima hidup kekal itu sendiri. Percaya dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang berikut adalah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita diinsafkan oleh Roh Kudus, Allah sendiri, maka ini satu jaminan bahwa orang percaya yang telah diinsafkan, dilahirkan kembali, dia akan masuk dalam kerajaan Allah. Di ayat yang kelima, bacaan firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, kita memampukan kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, perbuatan-perbuatan kefasikan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita sebagai orang yang percaya, ibarat seperti bejana tanah, yang mudah rapuh, mudah pecah, mudah terseret oleh kefasikan dunia ini, yang fana, yang sementara. Tetapi bukankah kita pun harus sadar, terlalu banyak orang yang percaya di muka bumi ini hanya seringkali bergumul dan mempersoalkan tentang yang sementara. Tapi hal yang penting, hal yang kekal, hidup yang memberi kepastian di dalam Yesus Kristus, seringkali tidak kita percakapkan dan kita abaikan. Firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara mau menolong kita dalam kondisi apapun kita, dalam kesehatan, dalam menghadapi pergumulan kehidupan, dalam mengalami kesulitan hidup. Firman Tuhan menjaminkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus memampukan Bapak Ibu dan saya mematikan perbuatan-perbuatan tubuh seperti kecemaran, hawa nafsu, keserakahan, dan lain-lain sebagainya. Roma 8 ayat 13. Hidup memelihara, mempertahankan kebenaran Allah, berarti hidup melihat kerajaan Allah itu sendiri. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, mari menjadikan hidup kita untuk membuka hati dan pikiran ini, diterangi dan diinsafkan oleh Roh Kudus, supaya dalam hari ke hari kita menjadi dan menyaksikan sebagai anak-anak Allah. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama pada malam hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, kita akan berdoa bersama bagi orang tua dan saudara yang rindu untuk didoakan. Malam hari ini silakan kirimkan pokok doanya melalui kolom komentar live saat ini atau melalui hotline. Tapi sebelumnya kita mendengarkan pujian Roh Kudus tetap teguh.
yang ada di rumah dan di mana saja berada. Malam hari ini melalui firman Tuhan, semoga kita dikuatkan dan diberikan penguatan sebagai anak Allah. Dan beberapa penekanan doa kita malam hari ini, ada beberapa yang kita akan dukung dalam doa yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit dalam masa pemulihan. Yang pertama Bapak Edi Tondok dan keluarga di Malang, kemudian Bapak Sujono Saranga, Ibu Ruth Bandaso, Ibu Sarce Manganan Ruga, Ibu dari Yulianti Grace, anak Novan yang telah keluar dari rumah sakit, kemudian Bapak Erwin Bala di Makassar, Bapak Indra Bala yang ada di Manado, anak Anto, Nadia Anggui yang menunggu persalinan, Gracia, Violeta, dan semua anak yang sementara menantikan hasil ujian masuk perguruan tinggi, dan segenap orang tua yang telah lanjut usia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan puji dan syukur melalui lentera malam Jemaat Rantai Pau pada saat ini. Kami bersyukur akan firman-Mu, bahwa dengan urapan kuasa Roh Kudus, menjadikan kami anak Allah. Dan menjadikan kami anak Allah adalah inisiatif Tuhan sendiri, adalah anugerah Tuhan sendiri, yang perlu kami respon dalam kehidupan ini. Itulah iman dan keyakinan. Tuhan, arahkan kami dan kuatkan kami dalam keberadaan kami hari ini, apakah itu kesuksesan, apakah itu pergumulan, apakah itu banyak hal yang kami jumpai, baik keberhasilan atau kegagalan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami, bahwa menjadi anak-anak Allah, kami diarahkan untuk melihat di balik realita yang kami alami dan lihat. Ada realita kepastian bahwa Tuhan menjaminkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Tuhan adalah kekuatan ketika kami menghadapi berbagai-bagai masalah. Tuhan, mampukan kami menjalani kehidupan ini seperti beberapa orang tua dan saudara-saudara kami dalam pergumulan karena sakit dan masa pemulihan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepastian bahwa Engkau ada bagi mereka sekalian. Bagi Bapak Ibu yang senantiasa mengalami pergumulan karena sekarat, karena pergumulan, karena telah divonis oleh dokter, Tuhan, ajak bagi kami bahwa melihat di balik semua realita, sakit penyakit, usaha pekerjaan kami di dunia ini adalah sementara. Ajak bagi kami untuk bisa melihat di balik yang sementara, ada kuasa, ada kehidupan kekal yang Tuhan jaminkan bagi setiap orang yang percaya. Bahwa sebagai anak-anak Allah, walaupun kami menderita, walaupun kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, tetapi bersama dengan Tuhan, kami diarahkan pada yang kekal, yaitu jaminan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan mampukan Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam memikul pergumulan-pergumulan setiap hari, sehingga boleh senantiasa diarahkan untuk melihat di dalam kekekalan, di dalam kasih Allah bersama Tuhan. Sehingga dimampukan menjalani masa-masa pemulihan, masa-masa pergumulan, masa-masalah kehidupan yang penuh dengan kesulitan bersama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati melalui firman Tuhan malam hari ini, menjadikan semua pendengar di mana saja berada, menjadikan anak-anak Allah yang selalu hidup dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati seluruh Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja berada. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kepastian hidup kekal bersama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara para kru yang terlibat melalui live streaming Lentera Malam Solidio Rantai Pau pada malam ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, bahkan seluruh penatua diaken, seluruh jemaat Tuhan, pengurus OIG, di jemaat-Mu, di jemaat Rantai Pau di tempat ini. Bahkan seluruh pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja Toraja. Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Lentera malam hari ini, melalui puji-pujian kami, melalui firman, melalui keterlibatan kami semua yang terlibat malam hari ini, Tuhan berkati, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam memerangi
pandemi COVID-19, sehingga seluruh daerah Nusantara boleh senantiasa sembuh dan dipulihkan. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Semua ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang tua dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih juga pada Saudari Neneng dan Saudari Ella yang sudah memimpin pujian kita pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih juga untuk orang tua dan saudara yang tetap setia mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kolom chat pada malam hari ini. Selamat malam Ivana Julia, Bertin Gasong, Tris Saraswati, Juli Napitupulu, Lewa Padang, Hermin Gantina, Ludiana Tulak, Nelly Pakan, Niko Palinggi, Tenni, Rawi Elvis, Niko Palinggi, Anton Sampelambau, Sarce Palangiran, Yulianti Grace, Yulianti Pakan, Andriati Arijana Toban. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku
puji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti